Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabih. Thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di majelis ilmu yang mudah-mudahan kelak majelis ini termasuk menjadi pemberat timbangan amal soleh kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir Allah mengkaruniakan kepada kita syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang tauhid, yang mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu perkara yang merupakan hal yang sangat penting, merupakan salah satu bentuk ibadah manakala seseorang memperuntukannya hanya kepada Allah, maka inilah aplikasi dari tauhid. Sebaliknya, ketika dia menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan perkara yang merusak tauhidnya atau merupakan lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ibadah yang kita maksud di sini adalah ibadah yang berupa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah. Memohon perlindungan. Kalau yang namanya memohon perlindungan berarti dari apa? Dari perkara buruk yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Atau kita khawatir akan kehilangan sesuatu yang kita harapkan, yang kita anggap itu sebagai kebaikan yang kita miliki, maka kita membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai dan mengatur manusia, Tuhannya manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasgun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan jika engkau diganggu oleh syaitan dengan segala macam bentuk gangguannya, dibisikin untuk malas melakukan ketaatan, disuruh untuk berbuat maksiat, digelincirkan pada perbuatan dosa, segera berlindung
kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini di antara ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan berlindung untuk hanya kepada Allah, maka berarti berlindung kepada selain Allah ini termasuk perkara yang terlarang. Tapi apakah semua bentuk permohonan perlindungan kepada selain Allah otomatis syirik? Adakah permohonan perlindungan yang bukan syirik kepada selain Allah? Ada tidak? Boleh enggak kita berlindung kepada selain Allah? Tidak boleh secara mutlak, sama sekali enggak boleh? Atau ada rinciannya? Ada yang boleh dan ada yang tidak. Bagaimana? Beliau bilang boleh. Semua di sini sepakat? Tidak boleh sama sekali. Baik, barakallahu fiik. Dalam hal ini dirincikan dalam hal-hal yang memang manusia bisa melakukannya dan dia ada maka boleh. Contoh, kita minta perlindungan sama Pak Polisi yang lagi bertugas, kita lagi dikejar begal nih. Ya, kita langsung masuk di Mapolresta, minta tolong untuk dilindungi dari begal. Boleh tidak? Boleh, ini bukan syirik. Ini minta perlindungan namanya, isti'adah dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi meminta perlindungan kepada makhluk yang bukan makhluk gaib. Makhluk hidup dan dia bisa. Maka ini boleh yang seperti ini. Ya. Ini termasuk perkara yang mubah. Dengan syarat kita berkeyakinan bahwasanya yang melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Pak Polisi tadi, ya, beliau hanyalah sebagai sebab yang Allah jadikan, ya, dengan perantara beliau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sejatinya melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun kita dikawal atau dijaga oleh pengawal, oleh polisi yang banyak, kalau Allah berkehendak kemudaratan menimpa kita, bisa tidak? Bisa saja terjadi. Ya, itu bukan jaminan, itu hanya wasilah. Maka sejatinya yang dapat melindungi kita hanya kepada Allah, tapi kalau kita minta tadi dalam perkara yang memang itu wasilah dan bisa, boleh-boleh saja. Dengan catatan kita berkeyakinan yang melindungi kita sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah atau kepada makhluk gaib atau kepada orang yang sudah meninggal, maka ini termasuk perkara yang terlarang, haram dan masuk pada kesyirikan. Meskipun mintanya kepada jin, katanya jin muslim, tidak boleh. Ya. Kita perlu tahu bahwasanya jin itu dia tidak akan memberikan bantuan kepada kita, ya. Umumnya, kaidah umumnya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kita kecuali mereka menginginkan apa? Imbalan. Yang biasa orang sebut dengan mahar. Kalau mahar untuk nikah ya tidak apa-apa, mahar untuk jin nggak boleh. Ya. Termasuk mahar untuk menikahi jin apalagi tidak boleh. Ya. Manusia saja banyak yang jomblo yang butuh diselamatkan, ngapain antum cari jin? Ya. Nggak tahu antum ya. Bentuk aslinya seperti apa. Jadi meminta pertolongan kepada jin termasuk perkara yang terlarang. Sebagian orang bangga, saya punya kodam yang saya bisa atur, saya bisa perintah dia. Antum tidak merintah dia sebenarnya. Karena dia hanya akan melakukan atau melaksanakan keinginan Anda kalau Anda memberikan apa yang dia inginkan. Dia minta untuk diberikan mahar berupa binatang yang disembelih
dengan kriteria A, B, C, begini dan begitu. Anda tunduk kepada dia. Dan ini yang diinginkan oleh jin. Sebagian orang mengatakan, tidak apa-apa minta bantuan jin, yang penting jin muslim. Ya. Antum tahu apakah dia jin muslim atau bukan? Jin karakter aslinya adalah kadzub. Nabi SAW ketika disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Rasul telah diberi wahyu oleh Allah bahwasanya ada yang mencuri harta zakat mal dan mau ditangkap, tapi karena dia mau dibawa kepada Nabi, sudah ditangkap, mau dibawa kepada Nabi, ini yang sudah yang ketiga kalinya. Akhirnya dia takut dan minta untuk dilepaskan. Supaya dilepaskan, dia membujuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ilmu. Abu Hurairah ini orang yang paling semangat dalam masalah ilmu. Kalau kita mungkin rakusnya dunia makanan, kalau beliau rakusnya ilmu. Masya Allah, diberitahu, jangan bawa saya kepada Nabi, saya akan beritahu kamu suatu ilmu. Suatu ayat yang kalau kamu baca, kamu akan dilindungi oleh setan. Yaitu ayat kursi, kalau kamu baca pagi hari, sampai sore akan dilindungi oleh Allah dari setan. Kalau dibaca di sore hari, sampai pagi harinya akan dilindungi oleh Allah dari setan. Setelah disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Itu jin dia jujur kepadamu. Dia berkata jujur, padahal dia itu pendusta. Karakternya jin itu pendusta. Siapa yang tahu kalau dia muslim? Terus kalau muslim, apakah ada jaminan dia ini muslim yang soleh? Manusia saja, Pak. Apakah semua yang muslim soleh? Belum tentu. Muslim ada yang suka kabualan, ya, suka penipu, ya, bahkan mungkin ada koruptor, pencuri, ada saja. Apalagi jin yang kita tidak tahu hakikatnya dia. Ya, maka dan kita melihat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta pertolongan pada jin, minta berlindung kepada jin. Rasulullah ketika beliau di salah satu perjalanan ketika dalam peperangan, ya, bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anting atau kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha hilang di padang pasir yang sangat luas. Apakah Rasulullah minta, wahai jin muslim, cari kalung ini? Enggak ada. Rasulullah dan para sahabatnya yang cari. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bantuan jin muslim untuk berperang di perang Badar? Padahal Rasulullah sangat sedikit, ya, dibanding dengan orang-orang kufar Quraisy pada saat itu. Rasulullah minta kepada Allah dan Allah turunkan malaikat untuk membantu, ya, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mintanya pada Allah, tidak boleh juga kita minta pada malaikat. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan haramnya berlindung atau memohon perlindungan kepada jin atau setan atau yang lainnya selain Allah adalah ayat yang sudah kita baca tadi, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birrijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada sebagian kaum laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari kaum laki-laki dari kalangan jin. Maka apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Yang terjadi adalah ternyata manusianya jadi semakin takut, semakin lemah, semakin hina, dan jinnya menjadi semakin sombong. Kata para ahli tafsir dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya dulu orang-orang Arab dulu, ya, orang-orang Arab diriwayatkan bahwasanya ini kebiasaan orang-orang Arab dari negeri Yaman pada saat itu. Kemudian diikuti oleh dari kabilah Hanafiyah. Bahwasanya dulu kemudian tersebar di seluruh Arab. Maka datanglah Islam menghapuskan semua itu. Apa yang dilakukan oleh orang Arab dahulu, mereka kalau mereka melakukan perjalanan lewat di suatu lembah, terutama di malam hari, mereka takut akan diganggu oleh jin-jin yang ada di situ, maka mereka berteriak dengan suara yang lantang, yang keras, na'udzu ainasta'idu
Bizaim ay biazizi hadal wadi min sufahai qaumih, kata dia, atau kata mereka. Mereka berkata, kami berlindung, meminta perlindungan kepada pemimpin atau jin yang memimpin lembah ini dari gangguan jin-jin anak buahnya. Jadi dia minta perlindungan dari bosnya. Dia menggunakan logika yang mungkin menurut sebagian kita, oh iya masuk akal. Kalau kita mau lewat di wilayah yang kita anggap Texas misalnya, yang berbahaya, di situ banyak preman, kalau kita kenal sama bosnya, anak buahnya ada yang berani ganggu tidak? Bosnya udah bilang, kalau Pak Budi lewat sini jangan ada yang macam-macam. Itu sapu teman. Ya. Logikanya mungkin seperti itu yang dia pakai, tetapi ini batil. Ini batil. Ya, Allah menceritakan tentang kondisi mereka, ternyata jin-jinnya jadi semakin sombong, semakin kufur, semakin durhaka, dan manusianya semakin lemah, semakin takut. Ya. Dan ini tercela. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak boleh meminta perlindungan dalam hal-hal seperti ini kecuali hanya kepada Allah. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya jelas diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau benar-benar mengkaji ajaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia yang telah Allah jadikan teladan bagi kita, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Kita memohon kepada Allah agar Allah karuniakan syafaatnya kepada kita. Maka kita akan dapati di sana begitu banyak petunjuk dan solusi bagi setiap permasalahan kita. Masalahnya kadang kita ini nggak mau belajar. Ya. Atau merasa cukup, sudah cukup. Padahal begitu banyak ajaran Rasulullah SAW yang belum kita fahami. Contohnya ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau sudah disebutkan Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, apalagi dua-duanya, ini nggak perlu diragukan lagi. Nggak perlu diragukan lagi. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hanya beberapa hadis yang diperdebatkan, tapi kesimpulannya hadisnya sahih. Kesimpulannya hadisnya sahih. Bahkan para ulama mengatakan, kitab setelah Al-Quran yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan atau disebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazala ahadukum manzilan wa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang datang ke suatu tempat atau singgah ke suatu tempat, bahkan kembali ke rumah kita masuk ke rumah, sebelumnya kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Maka apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dilindungi oleh Allah, tidak akan diganggu oleh apapun, tidak akan dicelakakan oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat tadi. Kita datang ke suatu tempat, mampir kemanapun itu. Tapi kadang ini sebagian orang, dia baca doa, baca zikir kalau apa? Kalau datang lewat di tempat yang dianggap angker, tempat yang dianggap menakutkan. Nanti kalau dia masuk pulang ke rumahnya, atau dia bermalam di hotel, ya, katakanlah hotel bintang 5 atau bintang 4, dia menganggap aman di sini. Tidak ada jaminan. Maka kita berlindung kepada Allah. Yang pertama karena ini adalah perintah Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah itu ibadah dan itu berpahala.
Yang kedua, kita tahu bahwasanya Allah cinta kepada hambanya yang terus mendekatkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita ingin memang perlindungan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan dari Allah lah yang paling sempurna. Tidak ada perlindungan yang sempurna seperti perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam, salah satu ulama tafsir, ana lupa apakah Tabari atau Al-Qurtubi, ya, tapi sahih riwayatnya bahwasanya beliau ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, saya selalu membaca doa ini atau zikir ini ketika saya singgah atau mampir atau tinggal di suatu tempat dimanapun. Maka alhamdulillah atas izin Allah, Allah selalu melindungi saya. Tidak pernah celaka. Sampai suatu hari ketika saya lupa membaca zikir tersebut, ya, dan tentu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, saya disengat kala jengking, kata beliau. Maka hendaknya kita seorang muslim, ya, seorang yang mengharapkan pertolongan Allah, perlindungan dari Allah, senantiasa membiasakan membaca doa ini. Baik dalam kondisi kita takut atau dalam kondisi kita merasa aman, merasa biasa-biasa, tenang, tetap baca zikir ini. Karena ketika kita membaca zikir bukan semata-mata untuk perlindungan, yang tentu diantaranya perlindungan tadi, tetapi itu juga adalah ibadah, dan ibadah itu dicintai oleh Allah, ibadah itu berpahala. Maka saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dalam perkara perlindungan untuk urusan dunia yang mampu dilakukan oleh manusia dan manusianya ada di situ, maka tadi apa ya? Boleh atau tidak? Boleh kita minta perlindungannya dengan catatan kita yakin Allah lah yang sejatinya melindungi kita dalam perkara yang memang bisa dilakukan oleh orang yang kita mintai perlindungan tersebut. Adapun dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan tidak boleh kita meminta perlindungan kepada orang ataupun makhluk yang gaib. Ya. Orang yang sudah meninggal kita anggap sebagai wali. Wali yang sudah meninggal, orang soleh, kita doakan, kita mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan minta kebaikan dari mereka. Kalau kita mau mencari berkah dari wali yang sudah meninggal, maka lihat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, ikuti kebaikan tersebut. Ilmu yang diajarkan diamalkan. Bukan dengan datang berdoa minta kepada wali tadi. Wali tadi tidak bisa memberikan manfaat ataupun madarat. Dan sebagian orang berprasangka bahwasanya istighosah, kalau istighosah nanti akan kita bahas sendiri, termasuk isti'adah, isti'anah, itu dilarang. Tidak. Istighosah itu boleh, isti'anah boleh, isti'adah boleh, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul boleh, tawasul yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh manakala hal-hal tersebut menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diamalkan oleh para sahabat, salafus saleh, para ulama, imam 4 madhab, apakah mereka melakukan hal tersebut? Kalau tidak, memangnya kita lebih hebat dari mereka. Imam Syafi'i pernah melakukan? Kalau tidak, ya jangan kita merasa diri kita lebih hebat dari mereka. Ini perkara-perkara yang kaitannya dengan agama. Kalau urusan dunia, tafadhol. Urusan dunia, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan, beliau menyatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti dalam urusan dunia kalian. Di zaman Rasulullah tidak ada pengeras suara, tidak ada gadget, ya, tidak ada tablet, tidak ada
smartphone dan yang lainnya. Jangan lantas kalau sekarang sudah ada kendaraan lantas kita harus naik onta, ya enggak, bukan begitu. Yang dibahas di sini adalah perkara-perkara agama. Kalau perkara-perkara agama, maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Ma lam yakun yauma idin dinan fala yakunu yauman dinan." Yang pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan ajaran agama, zaman kita enggak akan jadi ajaran agama. Ya. Ustaz, gimana dengan pakaian? Kita sholat ada yang pakai sarung, ada yang pakai, Ustaz juga pakai batik gitu kan. Itu bukan substansi dari ajaran agamanya, ini hanya wasilah. Rasulullah sallallahu alaihi dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan, ya ayuhan nas khudhu zinatakum inda ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kita diperintahkan untuk memakai pakaian ke masjid. Ya. Pakaian itu kalau kita lihat penjelasan para ulama sesuai dengan urf, dengan kebiasaan masyarakat selama tidak menyelisihi syariat. Ya, kalau pakaian ada yang pakai songkok seperti ini, ada yang pakai batik, tidak ada masalah. Yang penting di situ tidak ada penyimpangan. Kalau batik ada simbol-simbolnya orang kafir misalnya, ya, ada salibnya, ya tidak boleh. Ada gambar-gambar patung berhala, jangan dipakai. Ya, tapi batik biasa, terus songkok, tidak ada masalah. Ya. Yang menjadi ciri khusus orang-orang di luar Islam, ciri khusus agama mereka itu yang kita nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau itu hal yang umum dan tidak menyelisih syariat, maka tidak mengapa kita gunakan. Intinya, saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini fokusnya adalah masalah memohon perlindungan hanya boleh kepada Allah dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang mampu, dan kita tidak boleh meminta kepada makhluk yang gaib, baik itu yang sudah meninggal ataupun makhluk gaib dari kalangan selain manusia. Sedangkan dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia dan manusia itu ada, maka hukumnya apa? Boleh, dengan ketentuan kita berkeyakinan bahwasanya sejatinya yang memberi perlindungan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.